Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Extreme Vanguard Batar di episode 10-14. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah sebelumnya ayah Sun Wanning menyelamatkan Xiao Haina, ia pun mengajak gadis tunawisma itu tinggal di tokonya, di mana toko itu sama dengan yang ditempati Sun Wanning dan kakeknya di masa lalu. Di sana ayah Sun Wanning memberi Xiao Haina makanan. Selain itu di sana juga diperlihatkan ada beberapa foto rekan Sun Mingwu yang juga merupakan bagian dari Extreme Vanguard Batar. Di mana kala itu Batar sendiri dikenal sebagai penyelamat dunia yang datang dari masa lalu. Namun Sun Mingwu membantah hal tersebut sebab menurutnya menyelamatkan dunia tidaklah bisa dilakukan jika hanya sendirian saja. Meski begitu bukan berarti Sun Mingwu akan membiarkan keadaan terus seperti itu, karena ia telah menyiapkan rencana. Menyadari Sun Mingwu masih menanti mereka di 10 tahun di masa depan, hal itu pun cukup membuat kakek bersemangat kembali. Dan karena itu juga Xiao Haina sadar makna dari ikatan keluarga yang sebenarnya. Hanya saja ia sendiri tak tahu bagaimana nasibnya selanjutnya mengingat ia tak punya siapapun lagi di dunia itu. Mendengar hal demikian, Sun Wanning pun mengajak gadis itu ikut dengannya saja. Namun Xiao Haina merasa hal itu tak mungkin bisa, karena keberadaan dirinya di garis waktu yang tidak semestinya kemungkinan akan memberikan dampak negatif. Namun yang ia yakini jika masa depan bisa diselamatkan, kemungkinan setelah itu ia akan segera menghilang. Malam harinya kakek dilema dengan tanggung jawab yang diemban oleh Sun Wanning saat ini sebagai Extreme Vanguard Batar. Karena meski awalnya ia berharap menemukan Sun Mingwu dengan itu, akan tetapi di satu sisi ia juga tak ingin cucunya itu mengorbankan masa mudanya. Akan tetapi Sun Wanning ternyata tak menganggap semua itu sebagai beban, sehingga ia akan tetap melakukannya sampai mereka menemukan Sun Mingwu kembali. Ia juga yakin meski hanya sendiri, ia yakin bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Sebab ia yakin waktu akan mengubah segalanya, terlebih lagi jika di masa depan ada seseorang yang berpikiran sama dengannya. Ia juga selalu ingat nasihat kakeknya di mana kegagalan sebenarnya adalah jika ia tak pernah mencoba. Lalu di suatu pagi, Xiao Haina membangunkan Sun Wanning yang bermalas-malasan dan mengingatkannya terkait acara fan meeting dengan artis Wang Xiaoming. Ternyata sebelumnya Jiang Linchuan mengundang mereka di acara tersebut. Setelah mengingat hal tersebut, Sun Wanning pun langsung bangun dan bergegas pergi ke acara tersebut. Sesampainya di sana terlihat para penggemar film tokusatsu yang dibintangi Wang Xiaoming atau Masahiro Inoue sudah berkumpul. Akan tetapi di sana tampak juga satu sosok badut yang mencurigakan. Tak diduga saat berjabat tangan dengannya, Sun Wanning mengaku sudah ngefans dengan pria itu bahkan sejak usianya 5 tahun. Dan secara tak diduga ternyata perusahaan Jiang Linchuan lah yang telah memfasilitasi acara tersebut. Di sisi berbeda tampak seorang pria tiba-tiba mendatangi seorang wanita yang merupakan seorang streamer untuk menyatakan cintanya. Akan tetapi wanita itu ternyata sudah memiliki kekasih dan mengaku pada kekasihnya kalau pria itu adalah orang yang beberapa pekan ini selalu mengganggunya. Mendengar pengakuan itu sontak membuat si pria marah karena saat live streaming wanita itu selalu menyapanya dengan panggilan sayang. Namun kini ia malah mengingkarinya, bahkan pria itu mengaku selalu menghabiskan gajinya hanya untuk wanita itu yang ternyata uang dari pria itu telah digunakan oleh keduanya untuk membeli mobil dan kalung untuk kekasihnya. Menyadari dirinya hanya dimanfaatkan sontak membuat si pria sangat marah dan kesal. Sementara badut aneh yang melihat energi negatif pria itu lantas melemparkan pentom core yang merubah pria itu seketika menjadi monster. Sementara selain menjadi superhero di film yang ia bintangi, ternyata Wang Xiaoming juga memiliki jiwa pahlawan dan selalu ingin menginspirasi orang lain untuk memiliki jiwa superhero. Di tengah pembicaraannya dengan manajernya, beberapa warga yang menyadari keberadaan monster tadi teriak sehingga manajer itu pergi meninggalkan Wang Xiaoming untuk memeriksanya. Sementara di sana Jiang Linchuan yang menyadari keberadaan monster lantas segera berubah untuk menghadapinya. Saat pertarungan dimulai, sayangnya ia dengan mudah dibuat tersesat. Hingga akhirnya Sun Wanning datang membantunya menghadapi monster itu. Namun ternyata kekuatan keduanya bahkan tak mampu mengimbangi monster itu hingga mereka pun dibuat kewalahan oleh kekuatannya. Setelah membuat keduanya tak berdaya, monster itu pun akan menghabisi sepasang streamer tadi. Namun tak disangka keduanya malah melakukan lamaran di hadapan monster yang membuat monster itu semakin murka dan tak tahan melihatnya.
Dan karena itu juga monster pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sedangkan di tempat sebelumnya, Wang Xiaoming didatangi oleh badut aneh itu. Dan tanpa basa-basi, badut itu pun menghisap pria itu ke dalam bola kristalnya. Karena gagal di pertarungan sebelumnya, keesokan harinya Sun Wanning pun segera memperbaiki senjata milik Jiang Linchuan yang sempat ia rusak agar mereka tak lagi berada di situasi berbahaya. Sementara pria yang diubah menjadi monster sebelumnya sempat marah dengan badut yang mengubahnya. Akan tetapi badut itu berkata bahwa ia mengubah pria itu karena ia adalah orang terpilih. Dan untuk membantu pria monster itu mengubah wanita streamer tadi agar berubah seperti dirinya, badut itu pun memberikan sebuah pentomkor kepadanya. Akan tetapi saat ia ingin mengubah wanita itu, sayangnya pentomkor tak bereaksi terhadapnya. Sehingga hal itu membuatnya bingung sendiri. Namun akhirnya ia sadar bahwa hal itu kemungkinan disebabkan karena energi negatif dari wanita itu masih kurang. Karena frustasi, maka monster itu pun akhirnya menargetkan semua streamer untuk ia habisi. Beruntung sebelum ia melakukan aksinya, Jiang Linchuan datang menyelamatkan streamer itu. Dan di saat yang sama, Sun Wanning juga datang setelah ia memperbaiki shotgun milik sahabatnya. Saat itu juga keduanya pun berubah dan kembali bekerja sama menghadapi monster itu. Dan di pertarungan kali ini, Batar menggunakan pentomkor kuda untuk meningkatkan kecepatan pergerakannya. Selagi Batar mengalihkan perhatian monster, Tamil pun menyerangnya menggunakan shotgun. Akan tetapi karena serangan itu, monster pun menganggap kedua satria itu malah memihak pada wanita yang telah menipunya. Sehingga hal itu membuatnya semakin marah. Namun Batar yang sadar monster itu masih bertahan, lantas mengerahkan serangan pamungkas hingga akhirnya kekuatan jahat berhasil dihancurkan dan dipisahkan dari tubuh pria itu. Keesokan harinya, pria itu lantas segera mengubah penampilannya layaknya Jiang Linchuan agar orang mengira ia adalah orang paling kaya di negeri itu dan wanita dengan mudah ia dapatkan. Karena panik, Xiaohaina pun segera menelpon Jiang Linchuan agar segera ke sana. Sesampainya di sana, sontak Jiang Lin pun terkejut. Namun pada akhirnya Jiang Lin pun sadar apa yang diinginkan oleh pria itu sebenarnya. Sehingga ia pun memberikan nasihat padanya agar hidup dan penampilannya menjadi lebih baik serta selalu percaya diri. Sementara itu beberapa hari setelahnya, Huan Yi ditemui oleh badut aneh sebelumnya, di mana badut itu tiba-tiba memberikannya sebuah kartu nama lalu pergi. Lalu setelahnya badut itu memperhatikan orang-orang yang mengeluh dengan aktivitas yang mereka kerjakan. Dari sana ia memiliki ide untuk membatasi pergerakan orang-orang di kota dengan dinding penghalang yang tak terlihat. Kabar menghilangnya Wang Xiaoming ternyata sudah tersebar di masyarakat. Namun sudah 2 hari berlalu, sayangnya pihak kepolisian belum juga menemukan petunjuk terkait keberadaannya. Sedangkan di saat yang sama, para warga juga berdatangan ke toko Sun Wanning karena aksi pertarungan sebelumnya sebagai vanguard Batar sudah tersebar di sosial media. Meski awalnya panik, namun akhirnya Sun Wanning dengan percaya diri membongkar identitasnya dengan memperkenalkan dirinya secara resmi pada masyarakat bahwa namanya adalah Batar. Ia bahkan membuat sayembara di mana jika followernya sudah mencapai 50.000, maka ia berjanji akan memperlihatkan bentuk transformasinya. Seketika itu juga followernya mulai meningkat, sementara viewer di live streaming orang lain menjadi menurun dan hal itu membuat orang-orang di sana menjadi kecewa. Ketika followernya sudah mencapai 50.000, seketika itu juga Sun Wanning memperlihatkan perubahannya ke wujud ekstrim vanguard Batar, namun dengan cara bersembunyi terlebih dahulu. Melihat gimmick seperti itu, sontak membuat orang-orang di sana semakin kecewa dan memilih untuk pergi. Scene lalu berpindah ke kota di mana di sana ternyata diperlihatkan badut sebelumnya yang menggelar sebuah pertunjukan sulap. Sun Wanning dan Xiaohaina yang kebetulan lewat tertarik melihat penampilannya akhirnya memutuskan untuk mendekat. Di sana badut itu tiba-tiba melibatkan Sun Wanning dalam pertunjukannya. Di mana setelah memenangkan suite dengan badut itu, Sun Wanning diminta untuk melakukan suite dengan sebuah cermin aneh. Dan di sana ia merasakan ada keanehan yang terjadi di mana tiba-tiba bayangannya di dalam cermin berhasil mengalahkannya dalam suite gunting batu kertas itu. Setelah pulang, Sun Wanning pun sebenarnya masih penasaran dengan apa yang ia rasakan sebelumnya. Meski di sisi lain Xiaohaina dan penonton lainnya tak sadar akan apa yang sebelumnya telah terjadi. Dan ternyata benar saja. Ketika semua orang telah pulang, badut itu kembali membuka cerminnya dan di sana ternyata ia diam-diam telah mengcopy divine connector milik Sun Wanning dengan aura gelap menyelimutinya. Setelah itu badut misterius mengeluarkan Wang Xiaoming yang sebelumnya ia belenggu dan menanamkan divine connector tiruan itu ke tubuhnya. Setelahnya pria itu pun hilang kesadaran dan berubah menjadi Dark Extreme Vanguard Batar. Malam harinya Xiaohaina mengeluh karena yang tiba-tiba rusak. Setelah menunjukkannya kepada Sun Wanning, namun di saat yang sama tiba-tiba asisten Wang Xiaoming datang untuk menemui Sun Wanning. Alasannya datang ke sana ternyata adalah untuk meminta bantuan Sun Wanning untuk menemukannya. Sebab ia sadar akhir-akhir ini monster sering bermunculan. Karena itu ia khawatir Wang Xiaoming diculik oleh mereka.
Dan dari info di internet, pria itu sadar bahwa sosok satria berarmor yang kerap menghadapinya tinggal di sana. Karena itulah ia ingin meminta bantuannya. Di sana Xiaohaina pun menjelaskan bahwa mereka memang kerap menghadapi monster. Namun dalam beberapa pekan terakhir ia mengaku monster sudah tidak muncul lagi. Meski begitu, pria itu pun berdalih ingin Sun Wanning memastikannya terlebih dahulu sebab ia merasa Wang Xiaoming sangat penting baginya. Diketahui ternyata pria itu menganggap Wang Xiaoming bukan hanya sekedar artis rekan kerja melainkan juga sahabat. Sebab dahulu saat ia masih bekerja sebagai buruh, Wang Xiaoming yang iba melihatnya merekrutnya untuk menjadi manajer agar pria itu terbebas dari bosnya yang suka bertindak semena-mena terhadapnya. Karena itulah manajer itu merasa berhutang budi pada Wang Xiaoming. Terlebih lagi ia merasa bahwa Wang Xiaoming memang adalah sosok pahlawan sejati yang ada di dunia nyata. Sebab ia selalu mengedepankan tindakan heroik untuk menolong orang lain dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Setelah mendengar cerita itu, Sun Wanning dan Xiaohaina pun bersedia membantunya. Keesokan harinya saat Sun Wanning, kakek dan Xiaohaina berjalan-jalan di taman di mana di sana sedang diadakan event cosplay. Tiba-tiba sosok ekstrim Vanguard Batar berwarna hitam sebelumnya muncul di hadapan mereka. Awalnya di sana Sun Wanning mengira orang itu adalah cosplayer yang ngefans padanya dan ingin meminta tanda tangan. Akan tetapi saat ia ingin mendekatinya, sosok itu malah menembaki mereka. Hal itu pun sontak membuat semuanya terkejut. Sementara Sun Wanning yang sadar berada di situasi berbahaya lantas berubah untuk menghadapinya. Di sana pertarungan antara kedua Batar pun terjadi. Namun tak diduga ternyata Batar hitam itu mampu mengimbangi kekuatan Sun Wanning. Dan ia juga punya semua senjata dan pentongkor yang sama dengan yang Sun Wanning miliki. Setelah mengalahkan Sun Wanning, ia pun lantas berniat menghabisinya. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita Ekstrim Vanguard Batar kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.